Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami ucapkan selamat datang di praktikum mata kuliah Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Nah, kali ini kita akan membahas tentang introduction dari Object Oriented Programming atau perkenalan dari pemrograman berorientasi objek. Nah, sebelum kita memulai perkenalan ini, ada beberapa prerequisite yang harus kita penuhi untuk mengikuti praktikum ini. Yang pertama adalah pengetahuan tentang pemrograman dasar. Jadi pastikan teman-teman yang ingin mengikuti pemrograman berorientasi objek ini sudah menguasai pemrograman dasar. Kenapa pemrograman dasar itu perlu? Karena pemrograman berorientasi objek ini sebenarnya adalah lanjutan dari pemrograman dasar yang sudah kita pelajari semester lalu. Jadi semua konsep yang ada pada pemrograman dasar itu juga akan kita pakai di pemrograman berorientasi objek ini. Nah, kemudian yang kedua, kita perlu punya sedikit imajinasi ya. Kenapa? Karena objek yang dimaksud dari Object Oriented Programming itu adalah satu objek yang tidak nyata, yang nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita raba, hanya bisa kita bayangkan. Jadi alangkah baiknya kita punya sedikit imajinasi agar nanti proses belajarnya lebih mudah. Nah, kita lihat pengertian dari Object Oriented Programming itu sendiri adalah merupakan paradigma pemrograman berdasarkan konsep objek yang dapat berisi data dalam bentuk field atau dikenal juga sebagai atribut, serta kode dalam bentuk function atau prosedur atau dikenal juga sebagai method. Nah, di sini ada beberapa kata yang di-highlight. Yang pertama adalah paradigma. Paradigma itu adalah konsep ya, cara berpikir dan sebagainya. Kemudian ada objek, atribut, dan metode. Apa pengertian dari objek, atribut, dan metode? Lebih mudahnya kita coba lihat di contoh code-nya langsung ya. Nah, di sini kita akan bandingkan bagaimana proses penulisan kode secara prosedural dan objek oriented ya. Bisa kita lihat di prosedural dulu yang sebelah kiri. Ini adalah code untuk game programmer ya. Jadi bayangkan teman-teman menjadi game programmer dan ingin membuat suatu game yang ada hero-nya, contohnya Dota misalnya. Nah, di sini di dalam ini kita deklarasi 3 variabel. Yang pertama untuk nama hero-nya dengan tipe data char. Kemudian integer untuk health point-nya, kemudian integer juga untuk attack point-nya. Nah, ini 3 variabel ini digunakan untuk satu hero. Jadi nama hero 1, HP hero 1, AP hero 2. Kemudian kalau kita punya 2 hero, nama hero 2, HP hero 2, dan AP hero 2. Nah, kemudian untuk aksi dari hero-nya sendiri, kita juga punya function di bawahnya nih. Attack hero 1 untuk menyerang misalnya. Kemudian defend hero 1 untuk bertahan misalnya. Kemudian ada juga attack hero 2, defend hero 2. Nah, ini adanya cuma 2 hero. Jadi bayangkan kita punya 3, 5, 10 atau bahkan 100 hero. Kita bakalan punya banyak sekali variabel di sini dan itu bukan pendekatan yang baik untuk sebuah pemrograman. Itu bertele-tele kodenya. Nah, untuk mengatasi masalah ini diciptakanlah suatu konsep pemrograman yang namanya Object Oriented Programming. Nah, Object Oriented Programming ini yang pertama kita punya satu cetakan yang namanya kelas. Cetakan ini berisi template-template untuk membuat hero kita. Contohnya misalnya kita punya string di sini untuk nama, kemudian integer untuk HP dan integer untuk AP. Kemudian di sini langsung ada metodenya, yaitu untuk attack dan juga untuk defend. Nah, kita hanya deklarasi dia sekali, istilahnya ini cetakannya. Nah, kemudian di bawahnya kita baru buatkan hero-hero kita berdasarkan kelas ini. Nah, ini kita deklarasi misalnya hero, namanya, nama variabelnya, kemudian new hero. Kemudian di bawahnya baru kita tambahkan value-nya dari si hero-nya sendiri. Jadi kalau kita mau 10 hero, kita tinggal deklarasi 10 buah hero di sini. Kita nggak perlu banyak-banyak buat variabel. Nah, itu dia konsep dasarnya. Ini sekilas saja. Nah, coba kita lihat di pengertian tadi kita punya objek, atribut, dan method. Apa aja di sini? Di objek oriented ini yang mana sih sebenarnya atribut, yang mana method, yang mana objek?
Nah, bisa kita lihat sebenarnya object oriented itu strukturnya seperti ini. Ini adalah kelas, dari atas sampai kurung awal buka ini sampai tutup ini sebenarnya adalah kelas. Kemudian kelas dia berisi yang pertama atribut dan juga metode. Atribut itu adalah variabel yang ada dalam kelas dan metode itu adalah function yang ada dalam kelas. Jadi di object oriented kita nggak sebutnya function, kita sebutnya metode ya. Nah, untuk objek itu sendiri apa? Objek itu adalah sesuatu yang diinstansiasi dari si kelas. Sesuatu yang dibuat dari si kelas ini. Nah, itu dia. Nah, ini untuk sekilas saja. Ke depan kita akan bahas lebih detail dari konsep-konsep ini. Ini untuk gambaran teman-teman. Semoga sudah punya gambaran ya bagaimana proses code di object oriented programming itu. Nah, kemudian kita harus tekankan bahwa object oriented programming itu sebenarnya bukan bahasa pemrograman, tapi itu adalah konsep atau cara kita menuliskan program nanti. Nah, tapi ada salah satu bahasa pemrograman, bukan salah satu, sebenarnya banyak ya bahasa pemrograman modern yang menggunakan konsep object oriented ini, dan salah satu yang akan kita pelajari adalah Java. Jadi Java merupakan salah satu bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Nah, bahasa Java ini adalah bahasa yang akan kita pelajari dalam praktikum dan mata kuliah ini. Nah, kalau kita lihat jenis bahasa pemrograman berdasarkan level-levelnya, itu ada 3. Yang pertama ada low level programming, itu contohnya assembly. Assembly itu bahasa mesin, ini bahasa yang mudah dipahami oleh mesin, tapi agak susah dipahami kita oleh manusia. Kemudian di atasnya ada mid level language, contohnya bahasa C yang sudah kita pelajari semester lalu. Jadi bahasa C ini agak mudah dipahami oleh mesin dan juga agak mudah kita pahami oleh manusia. Nah, di atasnya ada high level language, contohnya Java, Python, C#, C++, dan lain-lain ya. Jadi high level programming language ini adalah bahasa yang modern, yang sintak dan konsepnya itu sudah mudah dipahami oleh manusia, tapi agak susah dipahami oleh mesin. Nah, di sini seharusnya kita bisa lihat semakin ke atas itu semakin mudah dipahami oleh manusia, dan semakin ke bawah itu semakin mudah dipahami oleh mesin. Nah, sedangkan Java itu berada pada high level language, artinya konsep dan sintak yang akan kita gunakan seharusnya bakal lebih mudah dari si language Pak. Jadi harapannya teman-teman lebih mudah mengerti ya nanti. Nah, kemudian kita coba bahas lebih lanjut tentang Java. Java sendiri dibuat oleh Bapak James Gosling pada tahun 1995. Sudah lama, berarti sudah 25 tahun bahasa Java ini diciptakan oleh Sun Microsystem. Ini perusahaan lama yang sekarang sudah diakuisisi oleh Oracle. Nah, bahasa Java itu sendiri disusun atau terpengaruh oleh bahasa C, C++, dan ini yang menyebabkan sintak-sintak dalam bahasa Java nanti agak mirip-mirip dengan bahasa C. Jadi jangan khawatir, nanti akan lebih mudah kita pahami karena sintaknya itu hampir sama dengan bahasa C. Nah, kita akan coba membuat hello world ya di Java. Jadi pastikan teman-teman siap karena sekarang kita akan coding, tapi sebelumnya kita coba cari tahu dulu apa struktur dasar dari bahasa Java itu. Ini dia struktur dasarnya. Ini code yang harus kita tulis untuk membuat bahasa Java itu berjalan ya. Ada kelas, kita deklarasi kelas di sini, ada nama kelasnya. Kemudian di dalam kelas ini ada satu main method yang namanya main. Nah, di dalam sinilah code-nya kita tulis. Nah, kalau teman-teman sudah paham, oke, let's code. Tapi sebenarnya sebelumnya pastikan teman-teman sudah punya Java Development Kit atau JDK untuk running code Java-nya nanti, dan juga untuk mengkompil. Kemudian pastikan teman-teman sudah mempersiapkan text editor favorit masing-masing. Kemudian juga CMD atau terminalnya. Oke, jika sudah punya semua, oke, mari kita coding. Silakan teman-teman buka kode editornya masing-masing. Di sini saya menggunakan Sublime Text 3. Teman-teman bebas menggunakan kode editor favorit masing-masing. Nah, di sini kita akan simpan dulu dengan
.extensi.java, silahkan disimpan di tempatnya, diingat ya. Kita akan simpan di nama main.java, M-nya besar. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah kelas sesuai dengan nama file yang kita simpan. Nah, caranya adalah kelas, nama filenya kita simpan ada di main, kemudian nama berarti main. Nah, seperti ini ya. Kemudian dibuka dengan kurung kawal buka dan tutup. Nah, ada beberapa peraturan di sini, bukan peraturan sebenarnya sih, tapi kebiasaan dari programmer untuk membuat nama kelas, maka dimulai dengan huruf besar, dan jika nama kelasnya ada lebih dari satu kata, itu kata keduanya juga besar, seperti ini contohnya ya. Dan nama kelasnya itu sesuai dengan nama nama filenya. Nah, di dalam kelas ini kita punya method main. Cara buatnya public static dan kemudian void dan nama methodnya main di sini ya. Nah, untuk nama method dan nama variable itu diawali dengan huruf kecil, dan jika ada dua kata maka huruf keduanya besar seperti ini. Ini namanya camel case ya. Kemudian di dalamnya kita punya argumen string, kemudian namanya args seperti ini. Nah, kita buka dengan kurung kawal buka dan tutup. Nah, di dalam sinilah kode kita tulis. Nah, kita akan buat hello world di Java. Caranya kita akan buat syntax system .out .println ya, println seperti ini. Dan di dalam sinilah kita buat argumen kita mau apa. Kita buat kata misalnya hello world ya, hello world. Nah, itu dia. Nah, setelahnya di save, kemudian silakan buka komen masing-masing, ketikkan cmd. Nah, kemudian kita menuju file yang sudah kita buat tadi. Saya simpannya di F, kemudian di lab pbo. Di sini coba kita lihat. Nah, di sini ada main.java. Nah, jika sudah ada di direktori yang dituju, maka pastikan teman-teman sudah punya JDK ya. Silahkan ketik java minus version. Nah, jika munculnya seperti ini, artinya teman-teman sudah menginstal JDK-nya. Nah, jika sudah menginstal, kita akan compile file kita tadi dengan cara javac. Kemudian namanya tadi main.java, ketikkan enter. Nah, ini lagi proses compile. Nah, kalau kita lihat hasil compile-nya itu ada di sini. Sudah ada satu file namanya main.class ya. Nah, main.class ini adalah yang dipakai untuk running file Java kita. Cara runningnya adalah Java, bukan Java aja ya, tapi Java, kemudian nama kelasnya main, tekan enter. Oke, kita sudah punya hello world di sini. Nah, selamat, itu adalah hello world kita pertama di Java pada video ini ya. Nah, itu saja. Untuk kedepannya kita akan bahas lebih rinci lagi tentang Java. Itu saja untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.